ada di rumah. Shalom, salam sehat, penuh semangat. Apa kabar anak-anak semuanya? Mem berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat, sehingga kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Hari ini kita akan belajar sama-sama tematik kelas 3, tapi khusus membahas materi pelajaran bahasa Indonesia pada buku tema 3, Benda di Sekitarku. Subtema 1, Aneka Benda di Sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, perhatikan baik-baik tujuan pembelajaran kita saat ini, yaitu pertama, dengan membaca teks mengenai benda yang terbuat dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Kedua, dengan mengamati benda-benda dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. Yang ketiga, dengan mencari arti kata dari kosakata yang diberikan, siswa dapat memahami arti kata baru dengan tepat. Nah, apakah kalian masih ingat bagaimana kita dapat menemukan informasi dari sebuah teks? Ya, benar. Kita dapat menemukan informasi dari sebuah teks dengan cara membaca teks secara cermat. Dalam teks yang kita baca, kita akan menemukan banyak kata-kata. Ada kata-kata yang sudah kita ketahui artinya, namun ada juga kata-kata yang belum kita ketahui artinya. Anak-anak, jika kalian menjumpai kata-kata yang belum kalian ketahui artinya, kalian dapat mencari arti dari kata tersebut dalam sebuah buku yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI. Mari kita membaca bersama bacaan berikut ini. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh yang lain ada tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah anak-anak, kalian menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana atau proses membuat kertas anak-anak. Perhatikan benda-benda di sekitar kalian anak-anak. Coba sekarang kalian tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Ya, di sini Mem berikan beberapa contoh. Ada buku, kardus,
tisu, layang-layang, pesawat kertas, undangan, dan amplop. Semua itu terbuat dari kertas. Masih banyak lagi anak-anak benda-benda yang terbuat dari kertas yang dapat kita temukan di sekitar kita. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, 1 ton itu ada berapa kilo ya anak-anak? 1 ton itu ada 1000 kilogram. Berarti kita sudah menghemat 13 batang pohon besar. Wah, fakta yang luar biasa ya anak-anak. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Karena apa? Jika penggunaan kertas semakin banyak, maka akan semakin banyak juga batang pohon yang akan ditebang. Maka kita harus menghemat penggunaan kertas. Ingat ya anak-anak? Coba anak-anak perhatikan di sini. Ada Udin, Beni, Siti, dan teman-temannya mengutarakan pendapat mereka. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, kemudian Siti juga mengungkapkan bagaimana cara menghemat kertas. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas yang banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas, anak-anak? Nah, di sini Mem menuliskan beberapa cara untuk menghemat kertas. Yang pertama adalah tidak membuang-buang kertas. Yang kedua, menggunakan kertas seperlunya saja. Yang ketiga, menggunakan kertas daur ulang. Yang keempat, menggunakan kertas 2 sisi. Yang kelima, memakai kertas yang masih bisa digunakan. Nah, itu beberapa contoh bagaimana cara kita menghemat kertas. Kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Nah, sekarang carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu, atau kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia isinya adalah kata-kata beserta artinya anak-anak. Kalau kalian tidak memiliki bukunya, kalian boleh mengaksesnya melalui HP atau laptop yang kalian punya dengan cara membuka Google dan ketik kbbi.kemdikbud.go.id atau kbbi.kemdikbud.go.id atau sekali lagi kbbi.kemdikbud.go.id. Nah, di sini Mem memberikan contoh. Mem akan mencari tahu arti kata selulosa. Nah, nanti di bagian sini kalian boleh isi atau ketik selulosa. Kemudian kalian cari. Nah, muncul di sini arti kata selulosa itu adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel.
Nah, ini adalah arti kata selulosa. Kemudian Mem mencari kata lunak. Nah, lunak itu artinya lembut atau empuk, tidak lekas marah. Nah, ini untuk kata sifat. Sabar, tidak terlampau keras. Nah, kalau benda, lunak itu artinya lembut atau empuk. Kalau sifat orang itu, orang itu orangnya sabar. Bukan orang itu orangnya empuk. Nah, ini arti dari kata lunak. Lalu ada kata molekul. Nah, sekarang Mem akan mencari tahu arti kata molekul. Nah, artinya bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Itu arti dari kata molekul. Di sini juga Mem mencari tahu arti dari kata-kata yang lain melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi. Ada kata ampas, artinya sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Ada kata pulp. Pulp artinya campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas. Pulp juga dapat berarti bubur kertas. Ada kata pipi. Kata pipi artinya tipis, rata. Ada kata menyerap. Menyerap itu artinya masuk ke dalam melalui liang renik, terutama tentang barang cair. Menyerap itu juga dapat diartikan dengan meresap atau merembes. Ada kata kardus. Kardus itu artinya karton, anak-anak. Ada kata serat. Serat itu artinya sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Kemudian ada kata menggiling. Menggiling itu artinya melumatkan atau memipihkan sesuatu dengan anak batu giling dan batu giling. Kata-kata itu semua ada dalam bacaan. Dan arti dari kata-kata itu kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demikian pembelajaran kita saat ini. Silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran saat ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.